Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055, anggota kelompok 3, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pembuatan video kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemerintahan daerah dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Tonase Batubara Wilayah Provinsi Jambi. Baiklah, langsung saja ke materi. Batubara merupakan penyumbang devisa yang cukup besar bagi pendapatan negara, di mana Provinsi Jambi ini merupakan salah satu lumbung produksinya. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui peta potensi energi di Indonesia 2004, Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum dieksplorasi sebanyak 788,65 juta ton yang tersebar di beberapa kabupaten, antara lain yaitu Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, Batanghari, dan Muaro Jambi. Batubara merupakan bahan tambang utama di Provinsi Jambi, di samping minyak bumi dan gas. Produksi batubara sejak tahun 2007 hingga Mei 2012 di Provinsi Jambi mencapai 21,7 juta metrik ton. Jika dihitung dengan harga standar batubara di pasaran, maka penjualan batubara dari Provinsi Jambi menembus angka 24 triliun. Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke stockpile. Truk pengangkutan batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa kabupaten yang kebanyakan berada di area barat Jambi menuju pelabuhan di area timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkutan batubara yang melewati jalanan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batubara. Dan jalur khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi yang tidak kunjung terwujud meskipun pembangunannya terus didesak oleh banyak kalangan. Aktivitas pertambangan batubara sendiri dapat dikatakan tidak menciptakan efek ganda bagi perekonomian masyarakatnya. Sebab dengan adanya permasalahan ini justru masyarakat merasa sangat dirugikan akibat jalan umum yang cepat rusak, kemacetan parah, dan juga kecelakaan beruntun. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pembangunan jalur khusus batubara yang tidak boleh lagi ditunda, serta harus adanya penanganan yang lanjut dilakukan oleh pihak pemerintahan daerah dalam menyikapi persoalan yang marak dibicarakan ini. Saat ini, pemerintah Provinsi Jambi berupaya mengurai persoalan akibat angkutan batubara ini. Salah satunya dengan membuka jalur alternatif angkutan batubara. Namun, persiapan jalur ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum jalur alternatif itu selesai, warga masih bersanding dengan truk batubara di jalan umum. Adapun upaya jangka pendek yang telah dilakukan oleh pemerintahan, yaitu menerbitkan surat edaran gubernur nomor 1165/Dishub 3.1/5/2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Berdasarkan surat edaran tersebut, angkutan batubara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 WIB. Sebelum jam tersebut, wajib tidak mengoperasikan kendaraan batubara keluar dari lokasi tambang atau berada di jalan umum. Perusahaan yang melanggar akan diberikan sanksi berbentuk teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin. Apabila kedapatan melanggar, maka akan diberikan sanksi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sanksi berdasarkan hasil usulan Dinas Perhubungan dari kegiatan pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah memberlakukan surat edaran Gubernur Jambi pada 7 Desember 2021 yaitu berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan para sopir truk. Dampak sosial berupa terjadinya pemogokan dan unjuk rasa sopir truk batubara di kantor Gubernur Provinsi Jambi pada 13 Desember 2021 dan pemberitaan di sejumlah media massa.
Para sopir truk menuntut Gubernur Provinsi Jambi mencabut atau membatalkan surat edaran yang telah diterbitkan. Selain itu, penetapan kebijakan jam operasional antara jam 6 sore hingga jam 6 pagi, para sopir yang sudah mengisi truknya dan keluar dari mulut tambang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan di sepanjang jalur pada kawasan arah Jembatan Auduri 1, tepatnya di kawasan perumahan Aston Villa, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, menunggu hingga jam operasi diberlakukan. Puluhan truk yang terparkir di bahu jalan itu mengganggu aktivitas warga sekitar dan juga sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Jambi membuat instruksi terkait pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan batubara yang menggunakan jalan umum atau jalan publik di wilayah Provinsi Jambi yang tertulis dalam Instruksi Gubernur Jambi nomor 8/Ingub/Dishub/2022. Instruksi tersebut menyatakan bahwa kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan batubara harus memenuhi kriteria keselamatan, yaitu meliputi: pertama, kendaraan masih dalam kondisi layak jalan yang dibuktikan dengan masih berlakunya surat tanda uji kendaraan. Yang kedua, kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan spek teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat dan tidak over dimensi. Yang ketiga, kendaraan yang digunakan wajib kendaraan 2 sumbu seperti truk PS dan cold diesel dengan jumlah muatan yang diperbolehkan untuk pengangkutan batubara yaitu 8 ton dan belum termasuk berat kendaraan yang diizinkan sesuai surat tanda uji kendaraan. Dan keempat, kendaraan pengangkutan batubara apabila menggunakan jalan umum wajib mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah terkait beban tonase batubara di Provinsi Jambi. Yang pertama yaitu faktor penghambat dari internal, yaitu rute angkutan batubara pada saat ini melalui ruas jalan nasional dengan kondisi lebar jalan dengan fungsi jalan arteri primer dengan tipe jalan 2/2 UD, 2 jalur 2 arah tanpa pemisah, yang dilalui angkutan batubara berkisar antara 5,4 meter sampai 8,1 meter. Kondisi tersebut membuat keberadaan kendaraan angkutan batubara yang konvoi dengan kecepatan rendah dapat menghambat pergerakan pengguna jalan lainnya. Dengan pembatasan jam operasional truk batubara tetap akan menghambat pergerakan pengguna jalan lainnya di malam hari. Berdasarkan penelitian, peningkatan kapasitas jalan lingkar barat Jambi memberikan manfaat yang signifikan kepada pengguna jalan tersebut. Peningkatan kapasitas jalan yang disebabkan oleh desain geometrik jalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Pada akhirnya akan mengurangi biaya perjalanan. Yang kedua yaitu faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat dari eksternal ini muncul dari sikap pihak sopir truk batubara yang menolak kebijakan surat edaran Gubernur Jambi dengan alasan pendapatan para sopir menurun. Terjadinya penolakan sopir truk batubara berupa pemogokan dan unjuk rasa sopir truk batubara di kantor Gubernur Provinsi Jambi pada 13 Desember 2021. Pemberlakuan kebijakan pengaturan jam operasional truk angkutan batubara juga berdampak pada permasalahan lalu lintas pada malam hari, yaitu pada saat jam operasional truk batubara. Para sopir truk mulai beroperasi pada jam yang sama, sehingga konvoi truk dengan jumlah yang lebih besar terlihat ketika jam operasi dibuka. Waktu tempuh pengguna jalan lain pada malam hari menjadi lebih lama, dikarenakan sebagian besar truk batubara beroperasi pada waktu yang sama. Yang ketiga yaitu faktor pendukung internal. Proses perumusan kebijakan telah mengikut sertakan para stakeholder terkait. Rapat koordinasi atau rakor masalah angkutan batubara pada tanggal 17 November 2021 yang dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kepala Badan Intelijen Daerah Jambi, para bupati, pimpinan perusahaan pemilik izin usaha pertambangan atau IUP, dan Asosiasi Angkutan Batubara disepakati 11 poin kesepakatan. Poin-poin
Kesepakatan tersebut bersifat sementara dan teknis yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012, yaitu setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus. Keempat, yaitu faktor pendukung eksternal muncul dari masyarakat sekitar yang juga mendukung kebijakan jam operasional truk batubara untuk tidak beroperasi pada pukul 6 pagi hingga 6 sore WIB. Pengurangan kemacetan, polusi, dan kecelakaan pada pagi hingga sore hari juga membuat masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Peran pemerintah Provinsi Jambi dan instansi yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap batas tonase kendaraan angkutan batubara. Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk tim Satgaswas Angkutan Batubara yang terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Asosiasi Batubara Provinsi Jambi, dan para tokoh masyarakat. Tim Satgawas Angkutan Batubara ini dibentuk agar melakukan pengawasan, pengendalian, penegakan hukum angkutan batubara di lapangan terkait operasional pengangkutan batubara di jalan umum atau jalan publik. Sebagaimana di dalam keputusan Gubernur Jambi nomor 675/Kemgub/Setda PLKM 2.2/2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum Angkutan Batubara di Provinsi Jambi tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, diatur juga dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan, Bab 5 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian yang menyatakan bahwa Pasal 10 Ayat 1, Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertentu atau kendaraan tertentu atau jalur sungai sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2 yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Ayat 3, tim terpadu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Selain itu, terdapat juga Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi Bab 4 Pembinaan dan Pengawasan yang menyatakan bahwa Pasal 10 Ayat 1 yaitu Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna jalan umum tertentu atau jalur sungai sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 yaitu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian dan pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama instansi terkait. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi yang tadi adalah di balik kontribusi finansial untuk daerah, batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke stockpile. Truk pengangkutan batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa kabupaten yang kebanyakan berada di daerah area barat Jambi menuju pelabuhan di area timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkutan batubara yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkutan batubara. Tingginya intensitas pengangkutan batubara melalui jalan umum di Provinsi Jambi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan ketertiban umum, maka perlu dilakukan peraturan terkait beban tonase angkutan batubara dan aktivitas pengangkutan batubara. Implementasi kebijakan tonase batubara di Provinsi Jambi akan melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi pemerintah, pengawasan, pelaksanaan peraturan, dan kerjasama antara pemerintah,
industri, dan pemangku kepentingan terkait. Kebijakan tonase batubara dapat bertujuan untuk mengatur produksi, pengangkutan, dan perdagangan batubara dalam wilayah Provinsi Jambi. Kebijakan sejenis ini dapat mempengaruhi jumlah batubara yang diperbolehkan ditambang, diekspor, atau digunakan dalam konsumsi domestik. Sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi terkait dengan aktivitas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Yang pertama yaitu pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor 1448/SE/Dishub 3.1/12/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, cangkang, CPO, dan pinang antar kabupaten atau kota dalam Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 675/Kepgub/Setda PRKM 2.2/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 tentang pembentukan tim teknis izin jalan khusus di dalam Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub 3.1/5/2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Terkait implementasinya, dinilai masih sangat kurang dan belum maksimal. Serta keputusan Gubernur Jambi nomor 675/Kepgub/Setda PRKM 2.2/2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum Angkutan Batubara di Provinsi Jambi tahun 2022 agar melakukan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum angkutan batubara di lapangan terkait operasional pengangkutan batubara di jalan umum atau jalan publik. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu pemerintah provinsi dapat meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan batubara secara reguler. Dalam hal ini, instansi Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan kepolisian, dinas terkait, atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap kendaraan angkutan batubara. Penggunaan teknologi seperti timbangan jembatan atau alat pemantau muatan dapat membantu mendeteksi kelebihan beban tonase angkutan batubara. Selain itu, perlu adanya penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kendaraan angkutan batubara yang kelebihan beban tonase. Pastikan ada sanksi yang memadai dan efektif untuk melawan praktik-praktik ilegal ini. Hal ini dapat termasuk denda yang signifikan, pencabutan izin angkutan, dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah dapat menyampaikan sosialisasi edukasi kepada perusahaan dan pengemudi kendaraan angkutan batubara mengenai aturan dan regulasi terkait muatan kendaraan batubara dan dampak negatif dari kelebihan beban tonase angkutan batubara, seperti kerusakan jalan, resiko kecelakaan, dan penggunaan bahan bakar yang tidak efisien. Sehingga para perusahaan dan pengemudi kendaraan angkutan batubara memahami betapa pentingnya mematuhi aturan tersebut. Pemerintah juga sebaiknya secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum atau penegakan aturan dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Serta pemerintah perlu mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pembangunan jalur khusus batubara yang tidak lagi ditunda. Serta harus adanya penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak pemerintahan daerah dalam menyikapi persoalan yang marak dibicarakan ini. Angkutan batubara yang kita lihat sebagian besar melebihi tonase sehingga jalan itu rusak berlobang. Ini juga mengakibatkan kendaraan itu patah as, ya, macet sehingga terjadi macet yang begitu dahsyat. Yang jelas bahwa Komisi 5 tetap mendorong
kepada pemerintah daerah untuk supaya para pengusaha itu menggunakan jalan khusus, jalan batubara, tidak lagi menggunakan jalan umum. Karena kalau masih juga menggunakan jalan umum dengan tonnase yang besar akan mengganggu. Nah, itu pasti akan terulang lagi nanti kemacetan seperti itu. Sekian pemaparan materi saya tentang analisis implementasi kebijakan tonnase batubara wilayah Provinsi Jambi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.